program studi pendidikan komputer kelas B4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan data dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Kemiringan distribusi data adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau sama suatu distribusi atau penyaluran data. Nah, 3 pola kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi simetri kemiringan 0. Kedua, distribusi kemiringan ke kanan, yaitu kemiringan positif. Kemudian, distribusi kemiringan ke kiri akan menjadi negatif. Nah, pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung dan median dan modus. Kedua, menggunakan konvensi Pearson. Ketiga, menggunakan momen. Ketiga, menggunakan kontak di mana kontak diagram garis. Menurut Pearson, dari hasil konferensi kemiringan antara 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik data tidak berkelompok ataupun data berkelompok, yaitu yang pertama, jika koefisien kemiringannya lebih kecil dari 0, maka distribusinya akan negatif. Kedua, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka model distribusinya adalah simetris. Ketiga, jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka model distribusinya akan menjadi positif. Nah, menurut Pearson ada beberapa rumus untuk menghitung koefisien kemiringan data, yaitu kemiringan koefisien kemiringan dari Pearson. Nah, di mana X bar di mana koefisien kemiringan sama dengan X bar dikurang MO dibagi S, di mana X bar sama dengan rata-rata, MO sama dengan modus, dan S sama dengan simpanan baku. Nah, koefisien kemiringan menggunakan nilai kuantitatif. Koefisien kemiringan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurang Q1, dengan Q1 sama dengan kuantil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 sama dengan kuartil ketiga. Kemudian, koefisien kemiringan menggunakan nilai persentil atau dengan rumus konferensi kemiringan sama dengan P90 dikurang 2P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurang P10 dengan P prensil ke-90 P50 sama dengan prensil ke-50 dan P10 sama dengan prensil ke-10. Nah, contohnya, misalnya berat badan bayi dicatat dalam kilogram yang baru lahir selama seminggu. Tentunya di rumah sakit bersalin. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, berat badan bayi yang baru lahir selama seminggu tentunya di rumah sakit bersalin. Nah, kemudian hitunglah konferensi kemiringannya dengan menggunakan nilai kuartil. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus kemiringan pertama dari Pearson. Untuk memudahkan mencari konferensi kemiringan, maka kita menggunakan tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya ya. Dapat kita perhatikan. Nah, kemiringan dari Pearson, X bar dikurang mo dibagi S. Nah, di mana X bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi X bar F sama dengan 88 dibagi 28 sama dengan 3,14, di mana modus sama dengan TB MO ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah 2. Nah, keterangannya adalah TB adalah tepi bawah kelas modus, kemudian P itu adalah panjang kelas,
D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berdasarkan frekuensi kelas modus terletak di kelas 4. Jadi TB-nya sama dengan 3,1 dikurang 0,05 sama dengan 3,05, di mana P sama dengan 0,2, D1 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2, D2 sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, kemudian modus. Modus TB ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2, di mana 3,05 ditambah 0,2 dalam kurung 2 dibagi 2 ditambah 1, di mana hasilnya akan menjadi 3,05 ditambah 0,13, menjadi hasilnya adalah 3,18. Kemudian S sama dengan P akar sigma Fi dikali D2 dibagi N dikurang akar dalam kurung sigma Fi dikali D di pangkat 2 dibagi N, di mana hasilnya mendapat 0,2 akar 61 dibagi 28 dikurang akar min 1 pangkat 2 dibagi 28. Jadi hasil yang didapat adalah 0,2 akar 61 dibagi 28 dikurang akar 1 dibagi 748. Kemudian 0,2 itu menjadi akar 1708 dibagi 748 dikurang akar 1 dibagi 78, di mana 0,2 di mana hasilnya menjadi 0,2 dikali akar 1707 dibagi 784 sama dengan 0,2 akar 2,17. Kemudian 0,2 dikali 1,47 sama dengan 0,294. Nah, koefisien kemiringan pertama dari person sama dengan sigma dikurang MO dibagi S, yaitu 3,14 dikurang 18 dibagi 0,294 sama dengan min 0,4 dibagi 0,294 sama dengan negatif 0,13. Karena konvensi kemiringannya adalah negatif 0,13, yaitu kurang dari 0, maka model distribusinya adalah distribusi negatif. Nah, demikian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.